Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan di mana kita telah diberi waktu untuk dapat masuk ke tahun 2025 ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus
melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak, Yesaya 42 ayat 1. Idama naposoki nahutogu, nahupiliti hasudungan ni rohaku, nunga huapeho todiku tu ibana, tariyasona ma uhum tu aka bangso parbegu. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan di pagi hari ini ada disebut mengenai hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan itu? Seperti apakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah yang akan menyelamatkan umatnya. Seseorang yang dipilih dan dipegang oleh Allah serta yang berkenan padanya. Ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan itu adalah seseorang yang memang dipilih dan dikhususkan untuk pekerjaan yang besar itu. Allah menyatakan ini dalam ayat harian kita, mau menegaskan dan memproklamirkan keberadaan hamba Tuhan ini. Ketika sudah diproklamirkan, maka ada ketetapan hati bangsa itu bahwa Sang Penyelamat sudah ditentukan untuk datang membawa mereka keluar dari pembuangan. Pada bagian kedua disebutkan bahwa Allah menaruh rohnya kepada sang hamba. Menaruh roh mempunyai makna pelantikan atau peneguhan. Hal ini ingin menyatakan bahwa hamba itu adalah seseorang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, serta diperlengkapi dan dikuatkan melalui roh untuk tujuan yang Tuhan inginkan. Dalam hal ini disebutkan bahwa hamba Tuhan itu akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Menyatakan hukum juga berarti menegakkan hukum, melaksanakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini menunjukkan bahwa kuasa hamba itu juga tidak terbatas kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua orang atau bangsa. Secara sederhana, hamba Tuhan diartikan dia yang melakukan perintah Tuhan, dan itu bisa siapa saja. Namun secara khusus hal tersebut menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Di minggu terakhir hidupnya, Yesus sudah tahu saatnya sudah dekat. Dia akan menghadapi masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya di dunia. Yesus sudah mendekati Yerusalem, dan itu artinya Yesus di masa-masa menjelang saat yang menentukan. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Paulus mengingatkan dua peran Kristus Yesus sekaligus, sebagai imam besar dan korban yang sempurna.
pada Ibrani 9 ayat 11-12, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan pengorbanannya, maka dunia diselamatkan, dan pengharapan bagi dunia. Pada Ibrani 9 ayat 13-15, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka yang disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tentu kita juga akan menerima kebaikan Tuhan itu ketika kita menerima hamba Tuhan dalam hidup kita. Karena tindakan Allah yang menyelamatkan itu berlangsung terus-menerus sampai ke akhir zaman, maka kita juga bisa dipakai Allah sebagai hambanya untuk mewartakan keadilan dan kebenaran. Jadi, Yesus Kristuslah hamba Tuhan yang setia sampai akhir, menjadi hamba yang dengan setia menjadi pelaksana apa yang dikehendaki oleh Bapa, memberi keselamatan bagi dunia. Jika Allah bekerja, maka Roh-Nya pun akan diberikan untuk menuntun kita dalam menyatakan keadilan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya jadikan kami menjadi hamba yang meneladani Kristus Yesus, hamba Tuhan yang sejati, sehingga kami dapat menjadi pembawa kabar baik dan menjadi terang akan firman-Mu di lingkungan hidup kami sehari-hari. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, kiranya Engkau berkati kami, baik di dalam segala tugas maupun aktivitas kami, baik dalam studi, dalam pekerjaan, juga dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka dalam pergaulan maupun aktivitas mereka, mereka dapat beraktivitas
seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.